Nah, sekarang eh, apa kaitannya masalah dengan teori? Ya, ini tidak ada slide-nya. Meski kalau Anda klik ini nanti dia akan terhubung dengan materi tentang instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas yang nanti akan kita bahas. Tapi saya ingin jelaskan apa kaitan antara masalah dan teori. Nah, masalah yang sudah kita jelaskan pada latar belakang, ya, yang digambarkan dengan data, fakta, dan argumentasi untuk meyakinkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, untuk agar kemudian masalah ini bisa diteliti dengan variabel yang tepat, maka kita harus menelaah atau memahami masalah ini dengan menggunakan teori-teori yang ada. Nah, teori inilah yang membantu pemahaman kita terhadap masalah, sehingga nanti kita bisa menggunakan ukuran-ukuran yang tepat, yang pasti, berdasarkan teori yang sudah digunakan. Ya. Ini salah satu ciri penilaian kuantitatif, karena harus menggunakan teori. Ya, berbeda dengan nanti penelitian kualitatif yang peran teori itu akan berbeda perannya dalam menjelaskan permasalahan dan penelitian seperti di dalam penelitian kuantitatif. Jadi pada bagian berikutnya pelan-pelan akan kita paham. Nah, sekarang bagian kedua kita masalah yang diteliti itu harus eh, diwujudkan dalam bentuk variabel. Ya. Apa itu variabel? Mari kita buka bersama. Ini variabel dari kata dalam bahasa Inggris, ya, variables, ya, dari kata vary dan ables. Ables itu artinya bisa, vary itu atau various itu artinya beragam. Jadi segala sesuatu yang bisa menggambarkan keragaman, keragaman bentuk, keragaman ukuran, keragaman penampakan, dan lain-lain, maka dia disebut dengan variabel. Dan keragaman ini bisa diukur sedemikian rupa, ya, berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang kita definisikan. Maka variabel itu maknanya sederhana, segala sesuatu yang bisa kita ukur, dan ukurannya pun harus merupakan ukuran yang konkret, ya, yang menggambarkan atau diekspresikan dengan nilai angka-angka. Nah, angka-angka dimaksud ya angka yang kaitannya dengan jenis data yang sudah kita bahas kemarin. Misalnya angka 1 dan 0. Misalnya keragaman, ya, kami bicara keragaman, ya, keragaman yang bisa diukur. Keragaman pendapat seseorang, pendapat masyarakat terhadap calon presiden, ya, maka dia bisa diekspresikan dengan angka. Setuju, tidak setuju, ya atau tidak. Kalau hanya dua, maka dia disebut dengan jenis data diskrit, ya, atau dikotomis. Tapi kalau pilihannya tiga, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Apakah Anda setuju Pak Jokowi mencalonkan kembali untuk periode ketiga? Setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Maka pilihannya 1, 2, dan 3 itu menggambarkan angka yang mengekspresikan ukuran. Ya, kalau 1 maknanya setuju, kalau 2 maknanya ragu-ragu, kalau 3 maknanya tidak setuju, dan seterusnya. Jadi, itu konsep dasar tentang variabel. Jadi, segala sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi, harus bisa diukur. Karena metode penilaian kuantitatif. Ya. Bukan hanya bisa diukur, tetapi harus bisa diukur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe variabel yang nanti berkaitan erat dengan jenis data yang sudah kita bahas. Ya. Pertama, ada yang disebut dengan tipe kategorikal atau kategoris. Yang kedua disebut variabel ordinal. Dan yang ketiga disebut variabel metrik. Jadi ada 3 tipe variabel: kategoris, ordinal, dan metrik. Apa yang disebut dengan variabel bertipe kategoris?
ada dua jenis data atau dua jenis variabel yang termasuk variabel kategoris. Disebut kategoris karena dia memiliki kategori. Kategorinya bisa dua. Kalau dua disebut biner atau binary atau dikotomus. Dan kalau lebih dari dua, maka dia disebut dengan variabel nominal. Maka datanya pasti data nominal. Kalau biner, datanya pasti data diskrit, jenis datanya. Kalau nominal, pasti jenis datanya nominal. Ya, variabel nominal kemarin ingat cirinya, dia hanya berupa angka dan angkanya menggambarkan urutan. Ya, nah karena urutan, maka dia disebut dengan non-ordered polytomus. Kalau yang ordinal, dia bukan non-ordered, tetapi ordered polytomus. Kenapa ordered? Karena dia menggambarkan tingkatan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Contoh yang sifatnya biner atau dikotomus, dia pasti hanya ada dua pilihan, yang satu positif, satu negatif. Misalnya mahasiswa dan bukan mahasiswa, ya, anggota bukan anggota, ya atau tidak, positif, negatif, boleh, tidak boleh, dan seterusnya. Setiap pilihan hanya ada tersedia dua, maka dia disebut dengan bilangan biner, jenis datanya diskrit, dan sifatnya dikotomus, membedakan berdasarkan dua pilihan ekstrim antara positif dengan negatif. Kalau nominal, pilihannya bisa banyak, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tetapi seberapapun banyaknya pilihan, itu hanya menggambarkan urutan dari nomor 1 sampai nomor sekian. Misalnya adalah ini, suku bangsa. Jadi kalau Anda urutkan Jawa, Sunda, kemudian Bugis, Batak, dan seterusnya sampai mungkin ada sekian ratus suku bangsa di Indonesia, maka urutan nomor 1 sampai ke 100 sekian itu hanya menggambarkan urutan saja, tidak menggambarkan tingkatan. Sementara variabel ordinal, sesuai dengan namanya ordinal, maka dia disebut dengan ordered polytomus. Artinya apa? Polytomus itu pilihannya banyak dan bertingkat. Nah, inilah yang diterapkan di skala Likert yang sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, misalnya skala Likert ini dicontohkan ada 6 pilihan. Dari yang pertama, strongly agree, sangat setuju. Yang kedua, agree, setuju. Yang ketiga, oh ini 3 ya, berarti harusnya 5 pilihan. Yang ketiga, undecided atau tidak menentukan pendapat. Yang keempat, disagree, tidak setuju. Yang kelima, strongly disagree atau sangat tidak setuju. Antara sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu pasti menggambarkan tingkatan, ya, dari yang paling positif sampai yang paling negatif. Maka dia disebut dengan variabel ordinal. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir variabel metrik itu ada dua. Yang pertama adalah interval, variabel interval, maka pasti jenis datanya adalah data interval seperti penjelasan yang kemarin. Dan yang terakhir adalah variabel rasio, pasti jenis datanya adalah data rasio. Nah, sehingga yang penting Anda pahami kaitan tadi antara jenis data dengan jenis variabel, ya. Dan saya tidak jelaskan kembali. Kenapa? Karena penjelasannya sama dengan jenis data yang telah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, sekarang yang penting Anda pahami dalam pembahasan tentang variabel adalah bahwa hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain itu memiliki pola. Nah, pola hubungan inilah yang harus benar-benar Anda pahami
sehingga kemudian nanti Anda bisa menerapkannya dengan baik ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung soal istilah variabel X. X disebut itu simbol ya. Variabel penyebutan variabel X, Y, Z dan lain-lain itu hanya digunakan pada tipe penelitian korelatif, kausatif ya, dan nanti tipe penelitian prediktif. Tetapi kalau tipenya deskriptif dan komparatif, kita biasa menyebut dengan variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan seterusnya. Nah, variabel X itu adalah simbol dari yang disebut dengan variabel independen. Independen itu maknanya artinya merdeka atau bebas. Maka dia disebut dengan, dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. Kenapa bebas? Karena dia memiliki peran atau posisi bebas untuk menghubungi atau berhubungan dengan variabel yang lain atau mempengaruhi variabel yang lain. Ya, nah penulisannya biasanya diletakkan di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu di sebelah sini. Ya, sebelah Anda dilihat, bukan Anda melihat. Ya. Maka dia disebut dengan right hand side variable atau RHS. Ya. Sementara yang kedua lawannya adalah variabel dependent. Dependent itu artinya tidak merdeka atau terikat. Maka disebut dalam bahasa Indonesia dalam sejumlah buku disebut dengan variabel terikat. Ini variabel bebas, ini variabel terikat. Kenapa terikat atau tidak bebas? Karena posisinya pasif dihubungi atau dipengaruhi oleh variabel bebasnya, variabel X-nya. Nah, variabel terikat itu disimbolkan dengan Y, ya, disimbolkan dengan Y. Y bersifat pasif karena menunggu dihubungi atau dipengaruhi oleh variabel X yang merupakan variabel bebas. Nah, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat inilah yang polanya akan kita pelajari sekarang. Ini contoh saja. Contoh model teoritis, ya, hubungan antara status sosial ekonomi sebagai variabel bebas. Kenapa bebas? Karena sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Terhadap prestasi akademik. Yang kedua adalah karena sebelah kanan maka dia pasti variabel bebas, yaitu hubungan antara kemampuan akademik dengan prestasi akademik. Jadi secara teoritis prestasi akademik sebagai variabel terikat, variabel Y, itu dipengaruhi. Nah, simbol dipengaruhi itu menggunakan anak panah yang ujung panahnya itu mengarah pada variabel Y. Ya, maka cara membacanya ya, hubungan atau pengaruh status sosial ekonomi terhadap prestasi akademik dan pengaruh atau hubungan kemampuan akademik dengan prestasi akademik. Kalau dibalik, prestasi akademik itu ditentukan atau dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan kemampuan akademik. Ya. Nah, di sini ada tanda panah, tapi panahnya kedua arah. Artinya, kedua variabel ini bisa berperan sebagai variabel bebas dan juga sebagai variabel terikat. Jadi kalau dibaca, status sosial ekonomi itu menentukan atau mempengaruhi kemampuan akademik. Sebaliknya, kemampuan akademik itu juga bisa mempengaruhi atau menentukan status sosial ekonomi. Nah, kalau panahnya hanya satu arah, berarti hubungannya hanya satu arah. Ya. Tapi kalau panahnya kedua arah, maka dia berhubungan atau saling mempengaruhi. Kalau ini hanya ke prestasi akademik hanya dipengaruhi oleh ini,
ya, sementara eh, eh, kemampuan akademik tidak mempengaruhi status sosial ekonomi. Tapi kalau dalam contoh ini, kedua-duanya saling mempengaruhi. X, status sosial ekonomi bisa berperan sebagai X yang mempengaruhi kemampuan akademik. Sebaliknya, kemampuan akademik ternyata tidak hanya berperan sebagai Y, tapi dia juga bisa berperan sebagai X yang mempengaruhi status sosial ekonomi. Jadi ini contoh dari pola yang mungkin muncul untuk menggambarkan hubungan antara X dan Y. Ya, ini tidak saya jelaskan lah ya. Saya langsung pada pola hubungan secara detail. Yang pertama, yang panahnya tunggal mengarah pada dari X menuju Y, itulah yang disebut dengan direct causal path. Ya, contohnya seperti ini. X berhubungan atau mempengaruhi Y. Nah, pola ini disebut dengan pola hubungan langsung. Ya. Yang kedua, kalau panahnya kedua arah, ke kanan dan ke kiri, maka dia disebut dengan resiprokal. Jadi hubungan sebab akibat yang bersifat timbal balik. Resiprokal itu timbal balik. X mempengaruhi Y dan Y juga mempengaruhi X. Ya. Nah, yang ketiga disebut dengan indirect causation. Polanya ada tambahan satu variabel yang menjembatani antara variabel X dengan variabel Y. Singkatnya begini, X itu baru bisa diukur pengaruhnya terhadap Y bila ada Z. Dan tanpa adanya Z, maka X itu tidak bisa langsung mempengaruhi Y. Tidak bisa langsung, karena tidak bisa langsung, maka disebut dengan indirect causation. Ya. Mari kita konkretkan dengan contoh. Misalnya, X-nya adalah kenaikan harga BBM. Apa yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM? Y-nya adalah tingkat kemiskinan. Jadi kalau bahan bakar minyak itu naik, maka kemiskinan akan meningkat. Tetapi apakah bahan bakar naik otomatis langsung menyebabkan kemiskinan itu meningkat? Jawabannya secara teori tidak. Kenapa? Karena harus ada mekanisme hadirnya variabel Z. Apa itu? Harga-harga yang dipengaruhi oleh naiknya harga BBM. Apa itu? Harga kebutuhan pokok misalnya. Jadi dengan BBM naik, maka ongkos produksi naik, harga kebutuhan pokok akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, harga-harganya meningkat, melambung tinggi, maka kemudian kemiskinan akan meningkat. Kenapa kemiskinan meningkat? Karena dengan pendapatan yang tetap, harusnya dia bisa beli 2 kg beras, dengan harga yang meningkat, ya dia hanya bisa membeli separuhnya. Misalnya daya belinya hanya tersisa 1 kg beras, maka otomatis dia kemiskinan akan meningkat. Kenapa? Karena daya belinya menjadi turun. Tadinya dengan harga lama bisa beli 2 kilo beras, sekarang hanya bisa beli 1 kilo beras. Gitu ya. Jadi Z ini harus hadir untuk bisa X kenaikan harga BBM itu menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Jadi 3 pola dasar ini yang harus Anda pelajari, harus Anda pahami dengan contoh-contoh yang nyata, ya, sehingga kemudian
Anda bisa memahami mana yang berperan sebagai X, mana yang berperan sebagai Y. Nah, kembali ke penjelasan kaitannya dengan teori tadi, Anda hanya mungkin memahami dan bisa menerapkan pola hubungan ini bila memahami teorinya. Ya, sehingga kemudian Anda bisa memahami berdasarkan teori mana yang harus berperan sebagai X dan mana yang harus berperan sebagai Y. Apakah yang kedua, apakah polanya bersifat langsung, reciprocal atau tidak langsung, itu pun harus didasarkan pada pemahaman teoritis tentang hubungan atau pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga tidak bisa dirumuskan atau dijawab dengan perkiraan, ya, atau dengan logika. Kenapa? Karena sekali lagi harus didasarkan hubungan antar variabel, harus sebagai masalah ya, harus dipahami dengan menggunakan teori tertentu. Ya. Nah, ini masih tentang pola hubungan, ya. Ini yang reciprocal, ini yang kausalitas, tapi ini juga bisa kausalitas. Kalau X berperan sebagai mempengaruhi Y juga mempengaruhi X dan terusnya. Kalau dituliskan dalam bentuk secara vertikal bisa seperti ini atau seperti ini. Ini hanya cara penulisan, tapi lazimnya ditulis dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian ini masih terkait pola hubungan, hubungan langsung dan tidak langsung. Ini lebih kompleks lagi, tidak hanya Z, tapi ada V. Ya, kalau X langsung berhubungan dengan Y atau mempengaruhi Y, maka disebut hubungan langsung. Tapi kalau X mempengaruhi Y melalui Z, maka Z ini perannya adalah sebagai variabel antara, termasuk variabel antaranya bisa lebih dari satu. X mempengaruhi Z terlebih dahulu, lalu Z mempengaruhi V, lalu V baru bisa mempengaruhi Y. Nah, panjangnya atau banyaknya variabel antara itu nanti ditentukan juga oleh teori. Ya, sehingga pemahaman teoritis Anda terhadap masalah penelitian itu nanti menentukan konstruksi pola hubungan yang Anda bangun untuk menjawab masalah penelitian. Ini juga model yang nanti kalau Anda berkesempatan studi lanjut di tingkat S2, Anda akan belajar tentang path analysis model, model analisis jalur terhadap hubungan X dan Y yang bersifat kompleks dengan melibatkan variabel antara. Ya. X secara timbal balik mempengaruhi Y, tetapi dia juga mempengaruhi Z, dia mempengaruhi V, dan seterusnya. Ya. Termasuk ini hanya saya tampilkan saja, tidak saya jelaskan karena ini bagian pendalaman yang nanti kalau Anda berkesempatan studi lanjut ya, yang disebut dengan confirmatory factor analysis model. Ya, ada X yang jumlahnya banyak, dalam contoh ini 3, kemudian ada Z yang jumlahnya banyak, dan ada Y yang jumlahnya juga banyak. Ya, sehingga yang sudah kita bahas, X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1, dan sebagainya, itu adalah konsep dasar yang nanti bisa Anda kembangkan. Karena pada realitasnya, sesuatu itu bisa disebabkan oleh multifaktor, tidak hanya oleh satu faktor. Faktor itulah yang dalam konteks penelitian disebut dengan variabel X. Ya. Faktor A mempengaruhi B, maka A itu adalah X, B itu adalah variabel Y. Kenyataannya, B itu tidak terjadi karena satu faktor, bisa saja karena 5 faktor. Nah, 5 faktor inilah yang kita terjemahkan sebagai 5 variabel X. X-nya bisa 5, bisa 7, bisa sebanyak mungkin. Ya.
Dan termasuk ini, ya, bila Anda punya kesempatan studi lanjut, nanti belajar tentang structural equation model yang meneliti variabel-variabel yang kompleks. Ya, saya ingin langsung pada pembahasan tentang variabel ketiga atau yang disebut dengan variabel antara. Ya, ini contohnya. Pendidikan atau tingkat pendidikan yang nanti berperan sebagai variabel independen atau bebas itu menentukan atau memengaruhi status pekerjaan. Y-nya status pekerjaan. Nah, sekarang apakah tingkat pendidikan itu langsung mempengaruhi status pekerjaan? Jawabannya iya. Ya, X itu bisa langsung, hubungannya langsung ya, mempengaruhi Y. Tetapi secara teoritis ternyata tingkat pendidikan saya, tingkat pendidikanmu itu baru bisa dicapai oleh faktor apa? Oleh variabel apa? Oleh kemampuan orang tuamu untuk menyekolahkan pada jenjang pendidikan ini. Nah, sehingga kalau variabel antara atau variabel ketiganya itu hadir sebelum adanya variabel X, karena dia berperan mendorong adanya variabel X, baru variabel X yang bisa berhubungan dengan Y, maka dia disebut dengan variabel antecedent. Kenapa antecedent? Karena dia harus hadir dulu, harus ada dulu, baru kemudian kita bisa mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan, baru kemudian kita bisa mencapai status pekerjaan yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi kalau dia harus hadir terlebih dulu, posisinya di sini Z mempengaruhi X, baru X mempengaruhi Y. Kalau nggak ada Z, X-nya nggak ada, maka tidak mungkin juga sampai di sini. Ya, nah ini jenis variabel ketiga atau variabel antara yang pertama, yang disebut dengan variabel antecedent. Nah, sekarang yang kedua, ya, ada yang disebut dengan variabel intervening. Intervening itu intervensi. Ya, dia mengintervensi sehingga terjadi sesuatu. Teorinya, kemampuan orang tua itu mempengaruhi status pekerjaan. Nah, sekarang dalam contoh yang tadi, kemampuan orang tua itu ternyata tidak bisa langsung mempengaruhi sebagai X ya, tidak bisa langsung mempengaruhi status pekerjaan seseorang. Ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, dia harus punya tingkat pendidikan yang cukup memadai untuk mencapai status pekerjaan ini. Maka ketika pendidikan itu diposisikan sebagai variabel ketiga atau variabel antara atau Z, maka dia letaknya di tengah. Kalau ingat ya, kalau posisinya di tengah, dia mengintervensi hubungan antara X dan Y, maka dia disebut dengan variabel intervening. Membacanya, kemampuan orang tua X itu mempengaruhi atau menentukan tingkat pendidikan seseorang atau variabel Z yang bersifat intervening, baru kemudian dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini dia bisa mencapai status pekerjaan yang tinggi pula, yang merupakan variabel Y. Kalau posisinya di sebelum berarti dia antecedent, kalau di tengah dan menentukan hubungan antara X dan Y, mengintervensi ya, maka dia disebut dengan variabel intervening. Yang ketiga, itu jenis variabel ketiga yang disebut dengan variabel suppressor, ya, atau variabel penekan. Kenapa menekan? Karena dia bisa menyebabkan menguatnya hubungan satu variabel dengan yang lain atau melemahnya variabel satu dengan yang lain. Ya. Nah, dengan contoh yang sama tadi, ini tingkat pendidikan, kemudian ada variabel Z, kemudian ada status pekerjaan.
Ya. Bila variabel Z ini, misalnya pendidikan mempengaruhi X mempengaruhi Z, itu kuat, tapi ketika Z itu mempengaruhi Y, itu dia melemahkan. Maka X itu mempengaruhi Y, atau pendidikan mempengaruhi status pekerjaan, tetapi hubungannya menjadi lemah karena ada variabel Z. Awalnya dia kuat, pendidikan mempengaruhi Z itu sangat kuat, tapi ketika Z itu mempengaruhi Y, dia menjadi lemah. Ya. Nah, variabel yang melemahkan hubungan, yang berperan melemahkan hubungan antara X dengan Y, itu disebut dengan variabel suppressor atau variabel penekan. Ya, kenapa menekan? Karena dia melemahkan hubungan antara X dan Y yang semula kuat, ya di sini positif, kemudian menjadi lemah, sehingga hubungan antara X dan Y akhirnya menjadi lemah. Oke, dan yang terakhir ada yang disebut dengan variabel distorter. Distorter itu artinya pengganggu, distorsi. Ya, contohnya seperti ini. Ya, pendidikan mempengaruhi status pekerjaan X, mempengaruhi Y. Z yang menjadi variabel antara X dan Y itu berperan yang semula hubungannya positif, ya, pendidikan memiliki hubungan yang kuat atau positif terhadap Y, tetapi ketika hadir variabel Z, hubungannya menjadi negatif. Bedanya dengan variabel suppressor, dia hanya suppressor itu sifatnya hanya melemahkan, dia bisa saja tetap positif hubungannya, ya, tetapi positifnya lemah. Ya. Hubungan yang kuat itu nanti disimbolisasi dengan yang disebut dengan koefisien. Kalau koefisiennya 0, 0 itu artinya nihil, itu berarti tidak ada. Kalau koefisiennya 1 itu berarti ada atau nyata. Ya. Koefisien 0,1 itu artinya masih ada hubungan atau pengaruh, tetapi sangat lemah karena mendekati 0. 0,1 itu sangat mendekati 0. Nah, dalam kasus variabel suppressor, dia hanya melemahkan sampai benar-benar mendekati 0. Ya. Tetapi kalau variabel distorter, dia mengubah, benar-benar mengubah hubungan dari yang sifatnya positif menjadi negatif. Ya. Sehingga dia disebut dengan variabel distorter. Nah, hubungan negatif itu ditandai nanti dengan koefisien yang juga negatif. Jadi koefisien itu bisa 0 sampai maksimal 1 atau 0 sampai maksimal negatif 1. Nah, hubungan yang negatif atau pengaruh yang negatif itu artinya dia pengaruh yang terbalik. Jadi kalau X meningkat, Y ikut meningkat, ya, maka dia disebut dengan pengaruh yang positif. Tapi kalau X meningkat, Y-nya menjadi menurun, atau X-nya menurun, Y-nya justru meningkat, maka dia disebut dengan hubungan negatif.